wawancaranya, Ya. pertanyaan terus apakah juga untuk waktu nantinya nanti perlu. Jadi untuk pertanyaan mungkin bisa dikasih ya, langsung intinya. Jadi sebelum mulai itu kami ingin tanya dulu, apa dalam apa ya, selama menjadi kader Golkar ini pernah berada di pemerintah? Oh, saya sebelum jadi kader Golkar, saya dulu ASN. Saya pernah 20 tahun mengabdi ke negara. Cuman karena di posisi saya di sebelumnya saya pindah-pindah dan saya belum bisa bergerak lebih banyak, berbuat banyak untuk masyarakat, akhirnya saya memilih untuk berpolitik. Itu ada dasarnya. 20 tahun saya ASN dulu di Kementerian Keuangan. Nah, akhirnya saya resign saya masuk ke Golkar jadi kader. Pas berada di Golkar pernah jadi pemimpin di pemerintahan apa? Saya di anggota DPR. Oh belum, cuman saya diamanahkan sebagai pengurus harian. Di periode yang lalu saya sebagai wakil ketua pemenangan pemilu. Di periode ini kebetulan saya sebagai sekretaris. Ya. Untuk periode 2025-2030. Berarti di dalam pemerintah sendiri belum ada. Selama saya jadi kader Golkar belum. Tapi saya sebelum menjadi kader Golkar, saya sudah aktif di pemerintahan selama 20 tahun. Akhirnya saya resign, saya ulang lagi, saya resign baik-baik, mundur, lalu masuk sebagai kader Golkar. Kemudian pada saat Bapak menjadi sekretaris, itu kayak apa sumber kekuatan atau legitimasi Bapak dalam memimpin sebagai sekretaris? Sekretaris. Kebetulan kami jadi sekretaris baru beberapa hari ini, baru keluar SK-nya. Maka itu juga yang menyebabkan adik-adik terlambat untuk melakukan observasi ini. Karena untuk menjawab ini keluar, pertanyaan itu kan harus ada legitimasi juga dari ketua gitu. Kalau menurut Bapak itu seberapa besar peran partai dalam memperkuat posisi Bapak? Dalam partai memperkuat posisi saya sendiri. Ya, Bapak kan resign pemerintah. Ya. Jadi gini, adik-adik, politik ini menurut saya ketika saya aktif jadi ASN itu hal-hal yang ingin saya berbuat untuk masyarakat itu terbatas dari segi apapun, waktu, aturan, finansial, semua terbatas. Dengan masuk ke partai politik ini kita mempunyai banyak waktu lebih untuk masyarakat, mempunyai penunjang juga. Penunjangnya adalah dengan kita bergabung di Partai Golkar ini, kita memiliki anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota yang bisa untuk jadi penyambung lidah aspirasi masyarakat. Nah, di politik inilah yang bisa, karena pandangan orang selama ini politik itu buruk itu kalau tergantung oknumnya. Kalau menurut saya pribadi, saya bangga jadi kader Golkar. Karena di Golkar inilah bisa saya berbuat. Seperti yang adik ketahui sebelumnya, ketika bencana kemarin, itu kan banyak tuh kader-kader muda Golkar yang turun ke lapangan, membantu masyarakat yang lagi tertimpa musibah. Nah, itu semua anggota DPR itu urunan untuk turun ke masyarakat bagaimana membantu pemerintah dalam pengentasan bencana tersebut. Minimal mengurangi. Kalau ibarat kata orang Padang, orang Minang, ketika famili kita berduka menangis, kita sebagai famili atau bagian dari mereka ada rasa sifat di hati, ikut juga berduka gitu. Selanjutnya, bagaimana sikap Bapak misalnya? Ini maksudnya kalau jika ada kepentingan partai itu berbeda dengan kepentingan masyarakat, atau emang sama kepentingan? Kita harus nengok dari sisi yang mana dulu. Kalau masyarakat pasti menuntut untuk kesempurnaan. Nah, tapi kalau partai itu bagaimana
mereka menjalankan hak dan fungsi yang legalitas yang mereka punya dengan kekuatan yang ada untuk bisa berbuat ke masyarakat. Mungkin pertanyaan adik-adik itu terkait kepentingan, mungkin kepentingan masyarakat A, partai A. Sebenarnya partai ini kan adalah perwakilan dari masyarakat, organisasi yang bentuk undang-undang untuk mewakili masyarakat dalam pemenuhan segala harapan dan keinginan yang dimau oleh masyarakat itu sendiri. Kalau partai kan tempat orang berkumpul kan dari masyarakat juga, apalagi kalau di Golkar kan dari rakyat untuk rakyat. Nah, di sini berkumpul orang-orang yang memang, apalagi kini untuk pengurusan 2025-2030 ini Partai Golkar itu 70% itu dari anak muda. Nah, mereka semuanya anak muda, pengusaha muda, ada yang berbagai latar belakang, profesionalisme juga. Ada yang dari BUMN dia resign gabung ke sini karena ingin memang berbuat lebih kepada masyarakat. Karena sama-sama ada yang tahu kalau kita berbuat sendiri dengan uang saku sendiri itu rasanya nggak akan bisa membenahi permasalahan yang ada masyarakat. Kalau di partai politik kita memiliki kekuatan berupa anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPR RI, DPR kota gitu. Nah, anggota-anggota kita yang dari Partai Golkar itu kan memiliki pokok-pokok pikiran yang diamanahkan oleh negara. Nah, pokir itu kan memang digunakan untuk masyarakat, diperuntukkan untuk pembangunan pembangunan daerah bagi kebutuhan masyarakat juga. Nah, akhirnya semua kembali ke masyarakat gitu. Berarti kepentingannya sama ya? Sama, tujuannya pasti ingin lebih baik. Mungkin selanjutnya untuk indikator pengambilan keputusan politik itu bagaimana proses mungkin dari Partai Golkar sendiri dalam mengambil keputusan kebijakan? Kalau mengambil kebijakan, kita di Partai Golkar itu ada namanya rapat. Kita melakukan dulu rapat sesama pengurus, akhirnya di sana dirumuskanlah suatu ide atau suatu masalah yang isu terbaru yang akan dibahas dan apa solusi. Ada dilakukan rapat namanya rapat pleno, ada rapat harian. Nah, di situ nanti muncul keputusan-keputusan. Nah, adik-adik harus ingat, seluruh partai itu memiliki anggota DPRD. Anggota DPRD aktif itu dia berasal dari partai. Ketika ada rapat yang menghasilkan keputusan dari hasil rapat partai, itu anggota DPRD-nya akan ikut rapat. Nah, semua dirumuskan di sana. Dari pengurus pengurus bidang, pengurus harian, sampai pemangku kepentingan, semuanya termasuk anggota DPRD yang ada di Partai Golkar. Itu kita adakan agenda rapat untuk membahas isu-isu terbaru. Nah, hasil dari rapat tersebut muncullah keputusan-keputusan apa yang akan dilakukan oleh Golkar untuk negara, untuk masyarakat. Seperti itu. Siapa yang terlibat tadi Pak? Bisa Seluruh anggota atau kader Golkar yang terdaftar di Kota Padang yang minimal itu pengurus harian, anggota DPRD-nya pasti melakukan rapat untuk mengambil keputusan atau untuk menanggapi isu-isu terbaru. Begitu cara mengambil keputusan dalam Partai Golkar. Lalu selanjutnya untuk pertimbangan utama dalam mengambil keputusan itu apa? Pertimbangan utama maksudnya? Pertimbangan utama misalnya kayak kebijakan itu kan sebuah tindakan kan Pak. Jadi dalam mengambil keputusan itu tindakan seperti apa yang jadi pertimbangan utama? Misalnya masyarakat butuh ini gitu, yang diputuskan kayak untuk mengambil keputusan. Ya, jadi setiap rapat-rapat yang dilakukan oleh Partai Golkar, dalam hal ini kami kader-kader, itu pasti mengutamakan kepentingan masyarakat. Apa isu-isu terbaru, kebutuhan masyarakat apa? Kalau terkait apa dari efek dari hasil rapat itu, yang intinya pasti akan berbuat untuk masyarakat dulu.
Karena di partai itu kami ada kode etik namanya etika, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dulu. Semua harus kepentingan partai, kepentingan masyarakat. Nah, jadi ketika ngambil keputusan, misalkan isu terbaru kita akan membangun, pemerintah daerah akan membangun suatu wilayah, misalkan kawasan wisata. Nah, Partai Golkar ngambil posisi apa di sana? Apakah menyumbang melalui pokirnya, penunjangnya? Contohnya sekarang kami punya anggota DPR RI namanya Bapak Ziko Rolanda. Itu dia aktif sekali ketika Bapak Wali Kota Pak Liamran minta bantuan beliau, karena kebetulan beliau salah satu anggota Banggar, Badan Anggaran di pusat di DPR RI. Nah, akhirnya Pak Zigonya aktif di Padang. Contohnya yang terbaru itu ketika kita melanda PDAM itu rusak, Pak Ziko membawa anggaran ke sini sekitar 300 miliar untuk pembangunan PDAM saja. Nah, belum ada pembangunan lain. Jadi itulah berupa keaktifan anggota DPR kami yang untuk masyarakat Kota Padang. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tuh apakah ada kayak permasalahan, misalnya kayak keterbatasan informasi atau waktu yang kurang untuk mengambil keputusan? Tergantung dulu permasalahannya dalam pengambilan keputusan apa. Biasanya sih lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Karena kalau di kami berusaha dulu untuk mendeteksi masalah sebelum bertindak. Semua intinya harus dikomunikasikan ke stakeholder yang ada. Jadi untuk pengambilan keputusan itu memang dari rapat ya Pak? Dari yang Bapak jelaskan tadi kan dari rapat? Ya, minimal rapat harian, pengurus harian. Semisal ada isu terbaru, kami pengurus harian, ketua, sekretaris, bendahara, para wakil ketua, para anggota DPR yang terdaftar di Kota Padang itu melakukan rapat dulu. Diputuskanlah beberapa poin-poin nantinya di rapat pleno namanya. Jadi itu tuh di dalam rapat itu apakah ada kayak kompromi atau negosiasi yang terjadi? Nggak, rata-rata itu tetap untuk kepentingan masyarakat. Ya kompromi apa dulu gitu kan. Nah, terus biasalah kalau dalam rapat itu kan ada pro dan kontra. Nah, nanti pasti menghasilkan keputusan-keputusan yang memang bagaimana Partai Golkar Kota Padang ini bisa berbuat banyak untuk masyarakat Kota Padang. Terus selanjutnya mungkin Pak, mungkin dari pandangan Bapak, apakah ada kayak perubahan sikap atau cara pandang Bapak di politik setelah menjabat jadi sekretaris? Oh, udah pasti banyak. Dulu waktu saya masih ASN, saya cuma bisa bantu orang tuh sedikit. Karena kekuatan kita di waktu saya ASN otomatis pribadi. Semenjak saya dimasuk di Partai Golkar, itu jadi kader Partai Golkar, dan alhamdulillah sekarang dipercaya juga jadi sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang. Itu otomatis saya bisa lebih banyak lagi berbuat. Kenapa bisa? Pasti pertanyaannya, kenapa Bapak bisa berbuat? Bapak kan bukan anggota DPRD, kan begitu. Minimal ketika kita jadi pengurus, kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang kita kenal, masyarakat yang memang membutuhkan, itu kepada anggota DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Yang terbaru, ketika saya jadi sekretaris DPD Partai Golkar, itu ada namanya program bedah rumah yang dibawa oleh Komisi 5 DPR RI, Bapak Ziko Rolanda. Itu nanti Adinda akan temukan juga. Sekarang lagi banyak tuh yang bedah-bedah rumah di Padang. Itu semua dari bukan pokir. Kalau DPR RI itu bukan pokir, tapi aspirasi yang dibawa oleh DPR RI. Dalam hal ini Bapak Ziko Rolanda bawa program ke Kota Padang, namanya program bedah rumah. Itu disinergikan di kami di DPD Kota Padang melalui Ketua DPD Golkar Kota Padang Bapak Muhammad Ikra Cisa. Beliau kebetulan saat ini juga menjabat jadi Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat. Jadi Bapak Ikra itu Ketua Golkar sini. Dia jabatannya sekarang di DPRD juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, pimpinan DPRD. Otomatis kalau Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat mempunyai
pokok-pokok pikiran yang anggaran lumayan besar juga. Nah itu kan dapil beliau juga Kota Padang. Nah, otomatis bisa berbuat banyak dan berbuat lebih di Kota Padang. Pandangan saya otomatis berbeda ketika saya belum masuk politik dengan sesudah masuk politik. Contoh kemarin saya mengusulkan bedah rumah di tahun lalu, yang usulan saya sendiri walaupun saya bukan anggota DPRD. Itu usulan saya sendiri aja di Puranji itu 100 rumah yang kita usulkan bedah. Dan alhamdulillah selesai tahun lalu. Tahun ini saya mengusulkan lagi program bedah rumah. Dan insya Allah sekarang lagi proses berjalan, lagi diverifikasi. Nah, pandang saya begitu, jauh berbeda. Kalau dulu waktu di ASN saya menganggap politik itu, nggak jelas ini kan seperti itu. Ketika saya masuk dan terjun ke politik, banyak hal-hal baru. Ternyata politik itu baik, positif kalau digunakan dan memang dilakukan dengan baik. Gitu. Karena semua kan berasal dari politik kan. Nah, contohnya saja beasiswa adik-adik yang di UNP, di UNAN itu kan ada program beasiswa itu. Apa nama program beasiswanya yang ini? Dari kementerian itu kan dari keputusan politik, dari komisi 11 ya, komisi 10. Nah, pendidikan itu kan ada bawa beasiswa untuk mahasiswa kuliah gitu. Tuh, semuanya kan berawal dari keputusan politik. Mungkin lanjut ke yang selanjutnya itu selama Bapak menjabat itu apa tekanan yang Bapak rasakan? Kalau jadi sekretaris saya belum memiliki tekanan ya, karena baru hitungan seminggu ya. Tapi ketika saya menjabat sebagai wakil ketua dulu itu kan saya aktif 5 tahun. Tidak pernah ada tekanan apa-apa dari pusat. Tekanannya dari ketum kami adalah setiap kader Golkar harus berbuat kepada masyarakat. Bantulah 1 orang 2 orang tetanggamu untuk hal-hal kebaikan. Itu pasti. Kami ditekankan oleh ketua umum kami, ditekankan oleh ketua DPD Golkar Bapak Ikra Cisa, selalulah berbuat baik kepada masyarakat, jaga nama marwah dan nama Golkar Kota Padang. Itu yang selalu ditekankan oleh beliau. Dan alhamdulillah di periode yang kedua ini saya dipercaya oleh sekretaris, saya akan meneruskan pesan-pesan dari ketua umum dan ketua DPD Golkar Kota Padang bahwa berbuat baiklah, apa yang bisa kita lakukan, berbuat baik untuk masyarakat. Oh, jadi sebelum Bapak jadi sekretaris ini, sebelumnya apa Pak? Wakil ketua. Wakil ketua pemenangan pemilu wilayah 2 Puranji. Sebelumnya itu mungkin minum dulu Kak, jangan tegang-tegang lagi. Nah, nanti pusing nanti tegang lagi.